Sebuah bandul dilebaskan seperti gambar berikut, menumbuk balok yang mula-mula diam. Tumbukan lenting sempurna. Jika kejadian seperti gambar, tentukan besar X atau jarak jatuhnya balok. Nah, pertama, kondisi yang pertama ya, dari gambar ini, itu ada kejadian benda A atau benda pertama, benda satu itu jatuh ya, diayunkan, mengayun nanti akan menumbuk sampai ke sini nih. Nah, ini ya. Jadi yang pertama itu ada HKM benda satu ya, benda satu. Oke. Langsung karena dia kecepatan awalnya 0 berarti kita bisa pakai rumus cepat V1 sama dengan akar 2 kali G kali H. Berarti sama dengan akar dari 2 kali 10 kali 0,2. Jadi sama dengan akar dari 4, maka nilai V1-nya sama dengan 2 meter per second. Nah, V1-nya nanti ini itu berarti kita anggap sebagai V1 tumbukan lenting sempurna ya, V1 tumbukannya. Oke. Nah, jadi yang kedua itu kan dia mengalami tumbukan lenting sempurna. Lenting sempurna. Nah, tumbukan lenting sempurna nilai E-nya sama dengan 1. Oke. Yang pertama, jadi kondisi yang pertama itu kan M1 kali V1 ditambah dengan M2 kali V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Perhatikan baik-baik. Benda 1 dan benda 2 itu masanya sama, berarti boleh kita coret semua ya, karena masanya sama semua. Oke, berarti tinggal masukkan aja. V1-nya tadi 2, ditambah dengan kecepatan benda 2, itu kan kita anggap dia bendanya mula-mula diam. Berarti benda 2-nya itu 0 kecepatannya. Sama dengan V1 aksen ditambah dengan V2 aksen. Oke, jadi 2 sama dengan V1 aksen plus V2 aksen. Kita anggap ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua kita dapat dari nilai koefisien restitusi. Jadi E sama dengan minus dalam kurung V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. Gitu ya. Jadi 1 sama dengan minus V2 aksen plus V1 aksen per 0 min 2. Oke, 0 min 2 itu min 2 dikali silang jadinya min 2 sama dengan V1 aksen min V2 aksen. Ini anggaplah persamaan yang kedua. Nah, setelah kita ketemu persamaan yang pertama dan kedua, berarti kita bisa pakai eliminasi ya. Jadi kita eliminasi. Di V1 aksen plus V2 aksen sama dengan 2, lalu ada V1 aksen min V2 aksen sama dengan min 2. Oke, yang kita cari di sini hanya butuh mencari V2 aksen. Berarti V1 aksennya yang kita hilangkan. Nah, V1 aksennya berarti jadi dikurangi aja. Ini habis ya. Berarti jadi 2 V2 aksen itu sama dengan 4. Jadi V2 aksennya sama dengan 2 meter per second. Nah, V2 aksennya ini kan 2 meter per second, berarti kita anggap setelah kejadian tumbukan, itu kan benda 2-nya itu bergerak ke kanan sejauh 3/4 meter pada bidang kasar ya. Artinya V2 aksennya kita anggap adalah V0-nya dari kejadian gesekan atau gaya gesek gitu. Oke. Jadi yang ketiga, kejadian yang ketiga adalah kejadian gaya gesek nih, gaya gesek. Nah, perhatikan. Di sini ini kan nanti ada kita anggap W2. W2-nya berarti 0,05 masanya dikali dengan 10 berarti sama dengan 0,5 Newton. Nah, karena di sini itu bidangnya datar, jadi nilai N-nya atau N2-nya sama dengan W2 sama dengan 0,5 Newton juga. Nah, benda B itu kan bergeraknya ke kanan nih. Benda kedua ini arah geraknya. Arah geraknya ke kanan. Karena arah geraknya ke kanan berarti gaya geseknya ke kiri. Ini adalah FK1. Nah, jadi yang pertama kita mencari FK1-nya dulu berapa. FK1-nya itu kan berarti mu K dikalikan dengan, FK2 ya maksud kakak. Ini FK2 ya, karena benda 2 yang bergesekan. N2 sama dengan 0,2 0,2
dikalikan dengan 0,5. Oke, hasilnya berapa itu? 0,1 Newton. Jadi gaya geseknya hanya 0,1 Newton. Yang kedua, kita mencari percepatannya. Ingat, rumus sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya kan sigma F yang benda 2 ya. Jadi M2 dikalikan dengan A. Jadi min FK2 sama dengan M2 dikalikan A. Min 0,1 sama dengan benda 2-nya 0,05 dikalikan dengan A. Maka nilai A-nya sama dengan minus 2 meter per second kuadrat. Kenapa minus? Karena dia mengalami perlambatan. Nah, setelah mengalami perlambatan kan kita bisa mencari kecepatan akhirnya di ujung lintasan itu berapa. Ini VT-nya berapa ya. Nah, selanjutnya, jadi yang C kita mencari pakai rumus GLBB. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. VT kuadratnya yang kita cari, V0-nya itu dari V2 aksen, Jadi di sini 2 kuadrat plus 2 dikalikan dengan min 3/4. Kok min 3/4? Min 2 dikalikan dengan 3/4, sorry. Oke, berarti jadinya VT kuadrat sama dengan 4 min 3, gitu kan? Berarti VT kuadratnya sama dengan 1. Jadi nilai VT-nya sama dengan 1 meter per second. Nah, VT ini di ujung ini nanti kan dia akan langsung jatuh ya, membentuk gerak parabola ya. Jadi VT ini itu bisa kita anggap menjadi V0-nya parabola ya. Jadi di sini kita anggap sebagai V0-nya gerak parabola. Gitu ya, sebagai V0-nya gerak parabola. Oke, jadi kejadian yang selanjutnya itu yang keempat, kejadian yang selanjutnya itu adalah gerak parabola. Gerak parabola. Nah, karena lintasan awalnya itu lurus, berarti sudutnya itu 0 derajat ya, sudutnya 0 derajat. Jadi yang pertama itu nanti Y sama dengan Y0 ditambah dengan V0 sin theta atau sin 0 derajat dikalikan dengan T min setengah GT kuadrat. Oke, Y0-nya berapa? Y0-nya itu diketahui 5, Y akhirnya berapa atau Y-nya? Kan kondisi akhirnya kan di sini nih. Berarti Y akhirnya itu 0 meter. Anggaplah dia di permukaan tanah, kita anggap dia 0. Gitu ya. Jadi 0 sama dengan 5 ditambah dengan V0 kali sin tetanya itu berapa? Sin 0 itu 0, berarti 0 dikalikan berapapun ya 0. Min setengah kali 10 kali T kuadrat. Jadi 0 sama dengan 5 ditambah min 5T kuadrat. Jadi 5T kuadrat sama dengan 5. Maka nilai T kuadratnya sama dengan 1. Maka nilai T-nya sama dengan 1 second. Itu waktunya benda kedua sampai ke permukaan tanah. Nah, yang kedua, untuk mencari nilai X itu tinggal V0 dikalikan dengan cos theta atau cos 0 derajat dikalikan T. V0-nya tadi itu 1 ya, karena dia dari gerak parabola ya, tadi ya, V0-nya itu ini. Jadi 1 dikalikan cos theta itu juga 1, waktunya juga 1. Berarti 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1 meter. Gitu ya. Jadi nilai X-nya dari sini sampai ke sini itu adalah 1 meter gitu.